Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang sebenarnya udah tayang di JAV akhir tahun kemarin ya, tapi gua nggak dapet tiket karena antusiasme ke film ini tuh gila-gilaan banget. Wajar, soalnya ini adalah film yang jadi perwakilannya Jepang di Oscar 2026, walaupun akhirnya nggak dapet nominasi Best International Film ya, dan nanti akan gue bahas soal itu di akhir video. Tapi at least dia dapat nominasi di kategori teknis di Best Makeup and Hairstyling, dan ini so far juga adalah film Jepang non animasi dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Apalagi kalau bukan Kokuho, atau yang kalau ditranslate ke bahasa Inggris itu artinya adalah National Treasure ya. Dan ini film diadaptasi dari novel berjudul sama bikinannya Shuichi Yoshida. BTW sebelum lanjut ke filmnya, gue mau pamer dikit. Iya, pamer kaos. Bisa lu lihat dikit-dikit lah ini. Ini kaos The Witch ya. The Witch-nya Robert Egger. Kalau misalkan lu tertarik sama kaos-kaos film horor kayak gini, bisa cek di sini di akun IG ini, ada banyak banget stok kaos-kaos film horor keren, termasuk yang gue pakai ini The Witch. Jadi silakan dicek di sana. Oke, balik ke Kokuho ya. Tentang apa sih sebenarnya film ini? Sebenarnya lu bisa ngeliat dari opening scene-nya ya untuk ngerti sebenarnya Kokuho itu pengen ngomongin apa. Jadi di situ lu akan lihat karakter utamanya yang namanya itu Kikuo, di mana dia tuh masih bocah, anak seorang bos yakuza tapi suka main kabuki ya. Di situ si Kikuo itu ngelihat bapaknya mati di depan mata dia, diserang sama geng yakuza musuh. Nah, pada saat si bapak mati, tubuhnya itu kan jatuh ke tanah tuh, dan tanah itu kondisinya lagi ketutupan sama salju. Nah, makanya lu akan ngelihat warna putih salju yang dibanjiri sama warna merah dari tubuh bapaknya si Kikuo. Itu warna yang sama yang akan lu lihat di sepanjang film di mukanya para aktor kabuki. Muka aktor kabuki kan full ya pakai face paint warna putih. Nah, tapi di beberapa kasus mata itu dikasih goresan merah dikit. Nah, mirip sama tadi, putih ketemu sama merah. Maksudnya apa? Ya intinya Kokuho itu pengen ngasih lihat soal ya istilahnya dualisme lah, dualisme dalam kehidupan. Dimana selalu ada dua hal yang sekilas tuh kelihatan berseberangan, bertolak belakang banget, tapi sebenarnya mirip dan selalu harus eksis secara bersamaan. Ya kayak tadi, yang pertama adalah kekerasan, kematian, hal tragis bapaknya Kikuo mati depan mata dia. Sama kabuki yang itu adalah bentuk seni, keindahan, kecantikan. Dua hal yang beda banget. Tapi kayak yang udah ditis sama persoalan warna tadi ya, merah sama putih, dua hal yang sangat berbeda itu sebenarnya justru bisa saling eksis bersamaan, bahkan saling melengkapi. Ya kayak yin dan yang lah. Dan ada satu hal lagi sebenarnya yang punya warna mirip putih sama merah, itu bendera Jepang. Gue ngerasa Kokuho itu emang pengen secara tersirat ya menceritakan gimana sebuah negara, which is Jepang, itu dilandasi sama dua hal yang bertolak belakang itu. Keindahan ada di sana, tapi kekerasan juga ada. Ada terang, ada gelap. Dan setelah opening scene tadi, kita akan melihat Kikuo yang kemudian versi dewasanya nanti bakal diperanin oleh Ryo Yoshizawa, itu tumbuh di bawah asuhan Hanai Hanjiro II yang diperanin Ken Watanabe. Jadi si Hanai ini adalah aktor kabuki ternama yang ngeliat kalau si Kikuo ini walaupun anak yakuza, sebenarnya dia punya skill yang keren banget pada saat jadi aktor kabuki. Makanya begitu bapak jadi Kikuo itu mati, si Hanai ini pengen merawat dia, pengen ngelatih dia biar jadi aktor kabuki hebat. Dan dari situlah si Kikuo itu latihan bareng sama anak kandungnya Hanai yang namanya Shunsuke, diperanin Ryusei Yokohama. Dan mereka berdua ini, si Kikuo sama si Shunsuke, itu ngelakoni peran yang sama di kabuki yang istilahnya adalah onagata. Onagata itu istilah buat aktor cowok di kabuki yang meranin karakter cewek. Soalnya dulu di kabuki itu ada aturan kalau cewek nggak boleh main, itu hanya boleh diperankan sama cowok. Makanya karakter cewek itu juga yang mainin cowok, dan sebutannya tadi ya onagata. Dan karena sama-sama jadi onagata, si Shunsuke sama Kikuo ini ya bisa dibilang mulai merasakan persamaan nasib, dan akhirnya makin akrab ya sebagai sahabat, ya sebagai saudara, brotherhood. Nah, tapi walaupun akrab ya, Kikuo sama Shunsuke ini juga ngewakilin persoalan dualisme yang tadi gue bahas di awal. Sekilas tuh kayak nggak jauh beda dua anak ini, sama-sama jago acting kabuki, even tampilan fisiknya juga nggak jauh-jauh beda. Tapi sebenarnya mereka punya sisi yang berlawanan banget. Kikuo contohnya, dia ini sebenarnya berbakat, sangat berbakat urusan kabuki, dan dia suka banget, passionate banget sama kabuki. Cuman ada satu masalah, dia bukan keturunan aktor kabuki. Boro-boro aktor kabuki, bapaknya yakuza. Sedangkan di kabuki itu yang namanya garis keturunan, hereditary, itu adalah satu hal yang penting. Kalau misalkan ayah lu itu bukan aktor kabuki, lu nggak akan dipandang lah intinya di skena perkabukian Jepang. Nah, Shunsuke sebaliknya, dia nggak passionate banget lah soal kabuki. Even satu titik ada karakter lain yang nyebut Shunsuke ini, lu kayaknya sangat membenci
membenci kabuki ya, lu passionately hate kabuki. Nah cuman itu tadi, karena dia adalah anak kandung aktor kabuki ternama, apapun yang mau dia lakuin udah masa depannya, karirnya sebagai aktor itu cerah, terjamin. Nah tapi nanti seiring berjalannya waktu lo akan ngeliat juga kalau realita itu nggak sesederhana itu guys. Kondisinya si Kikuo, kondisinya Shunsuke itu punya plus minusnya masing-masing, intinya gitu. Nanti lo akan lihat plus minus itu seperti apa ya pada saat udah nonton filmnya. Nah kalau ada satu kata yang bisa gue pakai untuk mendeskripsikan film ini, itu adalah cantik. Departemen artistiknya itu cantik semuanya. Make upnya cantik, terus setting propertinya juga cantik. Yang itu dipakai untuk menghidupkan panggung pementasan kabuki ya, yang keren banget, yang beraneka macam bentuknya. Ada lu ngelihat lonceng raksasa di situ, ada lu ngelihat bunga wisteria di situ, banyak banget, macam-macam lah pokoknya. Tapi buat gua Kokuho ini bukan cuman sebatas pamer kecantikan. Gua ngerasa sutradaranya ya, si Lee Sang-il itu bukan cuman pengen pamer, lihat loh film gua cakep kan, nggak cuman sampai di situ. Semua kecantikan artistik yang tadi gue sebutin itu kayak wujud kecintaan sutradaranya ke kabuki loh. Si Lee Sang-il itu ngeliatin kabuki sedemikian indah, sedemikian cantik, bukan semata-mata biar filmnya kelihatan cakep, biar filmnya dipuji, enggak, tapi karena dia secinta itu sama kabuki. Lu akan bisa ngerasain kalau si sutradara itu benar-benar care sama kabuki. Contoh pada saat dia itu nampilin adegan pementasan kabuki ya, which is banyak banget di sini, nggak cuman 9-1-2 kali tapi banyak banget. Dan di setiap pementasan itu dia nyelipin teks gitu kayak subtitle yang intinya ngejelasin soal sinopsis cerita dari pementasan yang lagi dimainin. Penonton itu bener-bener dibikin untuk ngerti apa sih sebenarnya yang lagi mereka lihat di layar tuh, biar orang-orang yang nonton, even orang luar Jepang yang nggak familiar sama kabuki itu jadi tertarik sama kabuki. And it works, serius it works. Karena begitu filmnya selesai, gua sama istri gua itu langsung searching. Malam-malam kami berdua tuh nonton pementasan kabuki yang dipentasin di Kokuho atau yang enggak, langsung kami tonton. Oh ya keren ya, langsung tertarik untuk nyari di YouTube. Itulah hal utama yang mesti dipelajari oleh sinias Indonesia pada saat bikin film, terutama film yang tujuannya mengedukasi. Nomor satu tuh jangan edukasinya dulu. Kalau nomor satu adalah edukasinya dulu, apa bedanya lu sama kelas di perkuliahan atau di sekolahan? Nomor satu itu pastiin filmnya bagus dulu. Karena kalau misalkan edukatif banget ya tapi filmnya jelek, mana mungkin penonton tertarik untuk belajar lebih jauh. Setelah filmnya kelar udah nggak peduli lagi penonton. Tapi kalau filmnya bagus dan kemudian ada unsur edukasinya, begitu kelar nonton otomatis deh penonton tuh pasti nyari. Oke, kita balik ke ceritanya deh. Intinya konflik utama Kokuho itu muncul pada saat si Kikuo dan Shunsuke itu udah mulai beranjak dewasa ya. Ada banyak banget konfliknya di sini. Ada urusan keluarga, ada urusan percintaan, ada urusan persahabatan dan persaudaraan. Konflik kepentingan di dunia seni juga ada. Terus sampai rebutan gelar bergengsi di dunia kabuki, semua ada. Dan simpelnya hal-hal itu bikin hidupnya si Kikuo tuh berantakan, kacau, berat. Nah tapi di sini dualisme yang tadi berkali-kali udah gue bahas tuh nongol lagi. Hidupnya si Kikuo itu pahit, tapi somehow justru dari situ Kikuo bisa nampilin bentuk seni yang jauh lebih keren. Jadi kayak hal-hal buruk, hal-hal ugly di realita itu justru bisa bikin dia nampilin keindahan di panggung sandiwara. Ya lu sering denger lah urusan ini ya, gimana konon seniman itu hanya bisa melahirkan karya yang bagus di saat mereka menderita. Itu dualisme yang ditampilin juga sama Kokuho. Makanya di salah satu partnya itu ada tuh seorang aktor kabuki senior namanya itu Mangiku, diperanin Min Tanaka ya. Di sini Mangiku itu adalah aktor yang udah dapat gelar Kokuho, udah dapat gelar National Treasure. Dan pada saat pertama kali ketemu Kikuo, dia itu ngomong, wajahnya tampan, tapi hati-hati, wajah tampanmu ini suatu hari bisa berujung ngasih kehancuran buat kamu. Ya pokoknya selama 175 menit ya durasi film ini, hampir 3 jam, dinamika antara Kikuo sama Shunsuke itu nggak bisa lepas dari yang namanya dualisme. Ada kejujuran, pasti ada kebohongan, ada memiliki, ada kehilangan, ada kayak tadi ya cantik, ada buruk rupa, ada jatuh, ada bangun, ada manis, ada pahit, dan ya of course ya ada realita dan ada panggung sandiwara. Hal-hal yang saling bertolak belakang tapi somehow tuh saling mengisi juga, dan nggak bisa kalau eksis salah satu doang. Kayak nanti lu akan lihat juga ya di satu scene si Kikuo itu akhirnya berhasil mencapai kesuksesan yang dia idam-idamkan lah. Dia pentas solo dan itu sukses, orang-orang pada suka. Terus kemudian tirai itu ditutup, dia duduk sendirian di balik tirai, dia bisa denger sayup-sayup tuh penonton tepuk tangan. Tapi di situ dia sendirian.
Di balik tirai yang gelap itu, si Kikuo duduk sendirian. Dia nengok, dia nggak ngelihat siapapun, nggak ada satu orang pun di sekitar dia. Itu harga kesuksesan yang harus dia bayar. Nah BTW tadi gue bilang durasinya tuh hampir 3 jam ya. Tapi serius, nggak kerasa sama sekali. Ya gue nggak akan lebay ngomong ini film kerasa kayak 30 menit. Enggak. Ya tetap kerasa ini bukan film yang pendek. Tapi gue nggak merasa ini 3 jam. Ya 2 jam lah kerasanya tuh. Soalnya skripnya itu emang gerakannya walaupun nggak yang cepet banget ya, tapi dia itu taktis, dinamis. Salah satu caranya adalah dengan pakai banyak time jump. Ceritanya ini kan span-nya lama banget ya, hampir 5 dekade lah, hampir 50 tahun dari perjalanan kehidupannya si Kikuo. Nah itu banyak banget time jump-nya, kadang lompat setahun, 2 tahun, 4 tahun, bahkan 16 tahun. Gua tahu nggak semua orang bakal bisa menikmati gaya itu, karena mungkin ada beberapa yang akan menyebut, ini lompat-lompat banget, terus banyak part yang kayak di skip. Tapi buat gua hal-hal yang di skip sama naskahnya itu adalah hal-hal yang bisa kita logiskan sendiri, bisa kita pikirin sendiri, bisa kita sambung-sambungin sendiri. Bukan sesuatu yang perlu dicekokin lah, info-info yang nggak harus kita tahu, tapi dari petunjuk-petunjuk yang ada itu bisa kita simpulin sendiri. Makanya gue nggak mempermasalahkan kalau alurnya tuh lompat-lompat, banyak peristiwa yang kayak di skip. Gue belum baca novelnya ya, mungkin di novelnya tuh semuanya dijelasin secara detail. Tapi gue nggak masalah sama lompatan-lompatan itu, karena nggak bikin bingung. Kita tetap bisa menyimpulkan sendiri kok sebenarnya apa sih yang terjadi di sela-sela waktu di time jump itu. Nah cuman kelemahan yang emang gue rasain ya, begitu masuk ke paruh keduanya, kekuatan ceritanya itu agak menurun. Nggak sampai yang ambles banget sih, enggak, tapi kayak agak menurun. Soalnya di paruh pertama tuh kan fokusnya ke dunia panggung yang cantik, yang estetikanya tuh indah banget. Nah masuk paruh kedua itu yang lebih banyak disoroti adalah kehidupan di bawah panggung, dan itu tidak seglamor, tidak seindah kehidupan di atas panggung. Emang disengaja, karena realitanya kan kayak gitu ya, kehidupan di atas panggung memang lebih gemerlap, lebih indah daripada di bawah panggung. Tapi harus diakuin, kekuatan narasinya emang gak sekuat pada saat fokusnya itu ke pertunjukan kabuki. Cuman gak jelek, gak sampai jelek kok. Apalagi acting para pemain itu, wah keren. Semuanya bagus, cuman yang perlu gue kasih sorotan utama kayaknya si lead aktornya ya, Ryo Yoshizawa yang meranin Kikuo. Dia latihan kabuki itu sekitar 1,5 tahun men, untuk meranin karakter Kikuo. Di bawah arahan aktor kabuki legend ya, dia latihan 1,5 tahun. Dan itu kelihatan hasilnya. Semua hal di badan dia itu jadi aset. Dan di sini si Lee Sang-il sutradaranya itu sering pakai close up ya, buat nangkep detail-detail di badannya si aktor. Dan itu bikin gue jadi bisa mengagumi semua hal, bentuk acting yang dia tampilin lewat detail gerakan badan dia. Mau itu di ekspresi muka, ada yang micro expression juga, sampai di gesturnya yang kayak apa ya, gesturnya tuh bener-bener menuntut si aktor untuk nampilin kapasitas fisik ke tingkatan yang ekstrim banget. Dari hal-hal gede kayak misalkan dia harus apa sih, gue nggak tahu istilahnya ya, kayak kayang gitu, dikit setengah kayang, terus dia jongkok untuk ngeliatin gerakan kayak ular, terus dia harus bersimpuh tapi tangannya tuh nggak kayak gini, tapi kayak gini sampai tangannya tuh bergetar itu. Wah anjing. Dan itu bukan cuma urusan fisik ya, penonton juga bisa ngerasain emosi dia. Kayak yang akan lo lihat pada saat si Kikuo itu latihan kemudian meranin pertunjukan yang judulnya adalah The Love Suicides at Sonezaki. Gue merinding, lu lihat emosi di matanya. Nice, gue merinding gue berasa nonton itu. Nah oke, kita sekarang mulai bahas persoalan Oscar ya sedikit nih. Kokuho dapat 1 nominasi, Best Makeup and Hairstyling, which is itu layak dia dapetin. Cuman ada nggak sih sebenarnya kategori-kategori lain yang layak juga dapat nominasi? Ya buat gue ada. Sebenarnya kalau ngomongin kualitas, Ryo Yoshizawa tuh layak banget dapat nominasi Best Actor, karena dia nampilin semua. Olah rasa, olah tubuh itu dia tampilin semua. Cuman gue paham kompetisinya di Best Actor emang ketat banget. Cuman gue tetap yakin memang masih ada unsur-unsur stereotipikal rasisme di Oscar kalau untuk urusan aktor. Gak usah Kokuho deh ya, Parasite yang sampai menang Best Picture, dipuja-puja one of the greatest movies of all time, menang di beberapa kategori. Gak satu pun aktornya dapat nominasi loh. Gue gak habis pikir, at least Song Kang-ho di situ dapat nominasi harusnya. Jadi pada saat si Ryo gak dapat, gue makin yakin, oh emang orang-orang Amerika, orang-orang Barat tuh ngerasanya orang Asia gak bisa berekspresi. Itu anggapan yang dari dulu mereka percaya ya, anggapan rasis yang membentuk belief mereka kalau orang Asia tuh gak bisa berekspresi. Terus selain Best Actor, Best Costume men, jelas lah. I mean daripada lu kasih
nominasi Best Costume, nominasi ke Avatar. Yang itu kostumnya apa? Ya mending ke Kokuho. Avatar udahlah dapetin itu aja, visual effect, which is itu layak emang didapetin. Kostum ya bagusan Kokuho kemana-mana. Lu pikir ini kostum semuanya ngerental? Ya mungkin ada ya yang rental ke tim kabuki gitu misalkan. Tapi ya kan kebanyakan pasti didesain dan semua desainnya bagus. Lah kalau lu kasih Avatar, kalau Best International Feature Film, wah ini lebih kompleks lagi sebenarnya. Kalau buat gua banyak juga submission dari negara lain yang jauh lebih layak daripada beberapa judul yang dapat nominasi. Nomor satu jelas ya No Other Choice. Itu adalah the biggest snub di Oscar tahun ini, walaupun gua paham kalau kayaknya beberapa juri itu beranggapan No Other Choice dari segi tema itu terlalu mirip sama Parasite. Jadi mungkin karena itu. Terus dari negara lain ada wakil Kanada, The Things You Kill tuh bagus banget. Wakil Kolombia, A Poet, salah satu film favorit gua tahun lalu. Terus wakil Filipina ada Magellan bikinannya Love Diaz. Terus dari Thailand ada Useful Ghost. Tapi kalau Useful Ghost kasusnya beda ya. Dia nggak bisa melangkah jauh karena faktor administrasi. Daftarnya telat. Anjing bisa kayak gitu. Tapi kita fokus ke Kokuho. Apakah Kokuho layak untuk dapat nominasi Oscar di kategori Best International Feature Film? Yes. Kenapa nggak dapat? Kalau gue pikir itu satu karena masalah durasi. Lu tahu juri Oscar, walaupun sekarang udah banyak anggota baru yang lebih bisa dipercaya ya, tapi banyak masih juri Oscar yang males nonton film. Mereka ngelihat Kokuho durasi hampir 3 jam, males itu pasti untuk ditonton. Gue yakin banyak juri Oscar yang nggak nonton Kokuho. That's why mereka nggak vote film ini. Sama yang kedua adalah kulturnya. Mungkin dianggap terlalu aneh. Orang Amerika suka ya kultur-kultur yang mereka anggap eksotis. Tapi di saat kultur itu terlalu aneh buat mereka, ada kecenderungan mereka jadi nggak suka. Sama yang ketiga adalah nggak ada isu yang seksi yang dibahas di sini. Karena di Kokuho kan nggak ada isu yang akan dianggap seksi sama negara barat, men. Kalau misalkan ini film bukan tentang Kikuo, tapi misal tentang seorang perempuan yang pengen berakting di dunia kabuki, tapi karena kabuki nggak memperbolehkan perempuan untuk berakting, dia jadi punya konflik hati. Nah, kalau misalkan itu mungkin akan dapat nominasi. Atau misalkan karakter utamanya itu gay, mungkin akan ada kesempatan. Jangan salah ya, buat gue dua isu tadi itu sama-sama penting untuk dibahas. Isu kayak gender, isu kayak soal sexual orientation itu penting banget untuk dibahas. Yang gue soroti bukan soal isu-isu itu nggak penting, tapi gimana Oscar emang harus diakui kadang itu cenderung lebih mengedepankan isu daripada kualitas film itu sendiri. I mean come on lah, Sirat itu bagus, itu film yang oke, film yang ya bisa dibilang unik lah. Tapi ngasih nominasi Best International Feature ke Sirat daripada Kokuho, sound horek over kabuki gitu. Kalau Hin Rajab gue paham, walaupun gue lebih suka Kokuho, No Other Choice atau wakil-wakil lain yang tadi gue sebut daripada Hin Rajab, tapi gue ngerti kalau soal isu memang itu sangat-sangat penting dan ada urgensinya. Emang itu isu yang lagi terjadi saat ini dan mesti dikedepankan. Gue paham itu. Tapi ya sudahlah, kita tahu Oscar memang seperti itu. Gak usah terlalu dipusingkan. Walaupun kita bisa mengkritik, kita bisa membahas, tapi udah gak usah terlalu dianggap serius lah. Tidak akan mengubah fakta bahwa Kokuho itu adalah film yang keren banget. Oke, kalau skor untuk Kokuho akan gue kasih 9 dari 10. Silahkan ditonton. Serius, kalau di kota lu ini tayang, tonton. Dan buat yang nonton, bagiin juga review kalian. Bisa di kolom komentar di bawah atau bisa di scorefilm.com. Silakan input angka dan reviewnya di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Bestie and La Familia. Thank you so much. Tier Sobat juga thank you banget. Pokoknya kalian semua adalah the best. Oke, gue Rashid Haris. Sampai ketemu di review-review berikutnya.